mujalasatu salihin, qiraatul Quran, khala'ul batni, qiyamul lail, at-tadarru' inda sabah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau Sayyiduna Abdullah Al-Antaki memberi kepada kita resep yang kalau kita lakukan akan menjadi obat buat hati kita. Karena hati itu kalau sakit seperti jasad yang sakit. Orang kalau hatinya sakit itu seperti orang sakit yang tidur nggak enak, makan nggak enak. Semua makanan rasanya nggak enak, mati lisannya. Makanya orang yang hatinya sakit dengerin pengajian gak enak, dengerin orang ngaji gak enak, dengerin sholawatan gak enak, semuanya gak enak. Ibadah ini jadi gak enak karena hatinya sakit. Karenanya beliau memberikan resep kepada tiga, bahwa kalau kita lakukan 5 hal ini, niscaya hati kita akan sehat, bersih. Darinya kita dekat dengan Allah, kita nikmat beribadah kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, kalau kita pengen hati kita itu bersih, kepingin hati kita nggak sakit, banyak-banyaklah kumpul orang soleh, kumpul para wali, kumpul para ulama. Karena majelis mereka, duduk dengan mereka, bicara tentang akhirat. Kalau apabila duduk dengan orang-orang soleh, obatnya penyakit hati, maka kebalikannya, kumpul dengan orang ahli maksiat, ngotori hati dan membuat hati kita sakit. Hadirin, kita itu nggak bisa merasa kuat dengan kumpul bersama orang-orang yang gak takut sama Allah, yang maksiat sama Allah. Biar aja dia maksiat, yang penting saya tidak. Kok niki nabi yo? Kalau orang yang imannya kayak kita terus kumpul sama orang gak bener, merasa kita kuat, tak mungkin hadirin. Karena duduk bergaul dengan orang yang enggak benar, yang ahli maksiat, itu memiliki dampak yang enggak baik. Bisa keseret maksiat, bisa kita menganggap maksiat itu biasa. Sampean kumpul sama orang pencandu minuman keras, sampean nggak minum, tapi kelamaan di mata Anda minuman hal biasa. Monggo ngombe aku gak. Yang dulu di mata kita miras ini maksiat yang luar biasa, jadi biasa. Itu sudah penyakit.
Walaupun kita itu nggak minum, tapi pandangan seperti itu sudah penyakit. Kita kumpul sama orang yang suka totoan, bal-balan. Kita nggak ikut totoan, tapi lama-kelamaan di mata kita totoan itu hal biasa, judi itu biasa. Nah, orang kalau sudah menganggap miras biasa, judi biasa, nggak mustahil dia terjerumus. Kalau dulu mustahil terjerumus karena takut homer, judi, tapi sudah jadi biasa. Itu sudah bahaya. Maka itu pilihlah komunitas yang baik. Seringlah menghadiri majelis yang dihadiri orang-orang soleh, majelis haul, majelis taklim, majelis sholawat. Hadiri majelis, lihat orang-orang soleh, insya Allah ngobatin hati kita yang sakit. Ngobatin hati kita yang sakit. Jangan menganggap remeh. Duduk dengan orang soleh itu gak sedikit orang yang berubah keadaannya gara-gara kumpul orang soleh. Bahkan ada yang sampai dari bejat sampai tobat dan husnul khotimah gara-gara hadir di majelisnya orang soleh. Seperti Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr yang ngarang kitab Sholatul Muqarrabin. Beliau itu punya majelis, dihadiri suatu hari oleh ini rentenir. Orang-orang bingung, lapor renten hadir. Gak taunya rentenir tadi ini mau nagih utang, kebetulan yang hutang ini hadir majelis. Ono gak gini sing utang nang online gojol apa? Ojol. Pinjol. Hati-hati kok. Teleponi pinjol rene kok nggih. Kebetulan hadir, rentenirnya itu hadir. Begitu selesai majelis, ya Robbana tarafna, assalamualaikum, dicekel langsung bayar. Ya. Orang-orang tidak senang, tapi subhanallah, sekitar 1 bulan setelah itu orang ini berubah. Tahu-tahu sholat 5 waktu di masjid. Uang-uang orang-orang yang dia dapat dengan renten dikembaliin. Wis pokoknya orang ini keadaannya berubah 180 derajat. Istiqomah majelis, dapat 1 minggu meninggal. Orang-orang kayak tidak terima. Kok enak ini, bertahun-tahun ngerenten, bertahun-tahun dolim uangnya orang, tahu-tahu tobat masuk surga, husnul khotimah. Kemudian Habib Hasan bin Soleh tadi ditanya oleh sebagian orang, Habib kok bisa ya fulan ini kok tahu-tahu berubah husnul khotimah? Kata beliau, iya, kebetulan dia pas nagih ke masjid itu pas barengan dengan seperti yang difirmankan kepada Allah, inna lillahi malaikah sayyari. Allah punya malaikat sayyarun, kerjaannya keliling, yaltamisuna majalis dzikir,
Malaikat ini nyari majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Sampai malaikat ke sini. Allah tanya, buat apa mereka kumpul? Mau surga. Pernah lihat surga apa? Enggak. Terus ya karena takut neraka. Pernah lihat neraka? Enggak. Lah kok mereka mencari ridho. Saksikan wahai malaikat. Inni qad ghafartu lahum. Aku ampuni semua yang hadir majelis ilmu itu semua. Wis, dosane diampuni kabeh. Katanya malaikat niki napa? Interupsi. Ya Rob, nggak semuanya yang hadir ini, nggak semuanya mau hadir dan taklim. Macam-macam niatnya ini. Ada yang seperti tadi mau nagih utang. Ya, jadi memang hadir majelis ini macam-macam niatnya. Ada yang datang ke sini mau nagih utang. Ono sing tekor ini golek rai nagihne calon mertua. Kebetulan calon mertua niki hadir. Terus melok ngaji begini, niatnya belas gak ikhlas. Ya, cari muka. Pokoknya macam-macam niatnya. Katanya Allah ke malaikat tadi, walahu qad ghafartu lahu, dan untuknya aku ampuni juga. Walaupun niatnya nagih utang. Kenapa ya Rabb? Fa innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum, karena mereka ini komunitas yang barang siapa masuk ke mereka tidak akan celaka, nggak rugi. Ya, kadang-kadang kita ajak anak kita ke majelis ini, kalau pas kejadian ini terjadi, kita bisa berubah. Makanya sering-seringlah hadir di majelisnya orang-orang soleh. Kalau turun ampunan Allah, kita diampuni juga. Kalau turun hidayah dan taufik dari Allah, kita dirubah juga keadaan kita. Makanya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sahib Bughyatil Mustarsyidin, dalam bidayahnya menyebut bahwa orang yang hadir majelis ilmu akan mendapatkan berapa fadilah? Ada di pertama kitab Bughya 13 keuntungan. Walau kana naiman, walaupun tidur. Jadi orang hadir majelis ilmu walaupun tidur. Jadi rene iki jebret ke sini, terus turu. Kan ono asine. Ora golek sendenan kan. Ya. Terus turu, biarkan. Dia masih mendapat 13 keutamaan. Apa meneh sing ngrungokno, sing gawa kitab, gawa catatan 17. Mungkin 700 keutamaan. Ini yang datang tidur dapat 13. Ada di awal kitab, coba dilihat nanti di Bughyatul Mustarsyidin fil Bidayah tentang keutamaan thalabul ilmi. Lupa saya jumlahnya itu berapa, 13 atau. Di antaranya keutamaan hadir majelis ilmu walaupun tidur, itu kalau ampunan turun dia dapat walaupun turun kan. Kan enak. Dari rumah datang ke sini golek sendenan turun. Tangi-tangi mulai dosane entek. Enak kan? Makanya sering-sering turu di masjid. Nek perlu nggawa bantal bisa kasur di mburi ngono. Enggak apa-apa. Itu yang tidur, bagaimana yang bangun. Jadi maksud beliau itu bukan panjenengan hadiro majelis ilmu terus turu, enggak. Beliau ingin menyampaikan yang tidur aja seperti ini, apalagi yang dengerin, apalagi yang nyatet, dapat keutamaan yang nggak terhitung sudah. Maka itu orang kalau mau ngobatin hatinya yang kotor, hatinya yang sakit,
sering-seringlah kumpul dengan orang soleh. Ya, kumpul dengan orang soleh. Husnudzon aja. Selama pokoknya dia nggak maksiat depan ono kiai, ono habib, ono ustad, kumpul sudah. Pokoknya ngomongi ku akhirat. Makanya ustad, kiai, habib jangan banyak-banyak ngomong dunia. Jangan banyak-banyak ngomong politik. Ngomong iki akhirat. Supaya kumpul dengan mereka bersihin hati. Nah kalau kita kumpul ulama ngomong bisnis, ulama ngomong apa? Politik. Keluar dari situ pikirannya suudon kono, suudon kene. Mikir golek duit kono, duit kene. Nggak jadi. Makanya kalau dulu majelisnya Sohibul Maulid Habib Ali Habsyi, itu kalau orang hadir di majelis beliau, tidak ada yang merasa bukan di dunia, di akhirat juga. Sampai disebutkan sama orang-orang itu, saya kalau sudah hadir majelisnya Habib Ali Habsyi, saya lupa kalau saya ini masih di dunia. Karena yang dibawa ini semuanya akhbar akhirat, kabar-kabar akhirat, bukan kabar-kabar dunia. Nah itu yang bisa bersihin hati. Ini kalau majelis isinya ngomong politik, isinya ngomong aib orang, isinya ngomong debat sana, debat sini, nyalakan sana, nyalakan sini, istrinya ngomong dunia. Terus yang bisa ngobatin hati kita ini sama kalau majelis seperti itu. Makanya kula niki zaman kula ngaji di guru saya Habib Umar, baca kitab Ihya itu juz 1 gak khotem 5 tahun. Setiap duduk majelis beliau ini kadang roha, nanti ada majelis lagi ini. Yang kita dengar ini kabar akhirat. Jadi yang ada itu ya Allah, cari kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Dunia ini nomor loro. Itulah majelis obat. Makanya katanya ulama, majelis ilmu ini adalah puskesmas, bukan ngobatin jasad, ngobatin hati. Ya kalau mau bersih hati kumpul orang soleh. Wis pokoknya wong soleh itu kalau sampean duduk nasihat yang keluar. Ya. Yang kedua, qiraatul Quran yang bisa membersihkan hati, mengobati sakit hati adalah banyak-banyak baca Quran. Karena orang itu hadirin, kalau hatinya sakit nggak enak baca Quran, terus terang. Baca Quran itu buka Quran angop bos. Pertama kali buka Quran angop, karena hatinya udah sakit. Kalau orang yang hatinya bersih, buka Quran, tidak bisa tutup. Kurang didik, semisal tak jus, kurang didik, rong jus. Ya, waduh, sudah waktu berjalan dah. Kayak Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau kalau Ramadan nggak baca Quran di waktu siang hari, baca Qurannya malam hari. Kalau ditanya, kenapa sampean kalau siang nggak baca Quran? Kan ini bulan Al-Quran. Jawabannya, saya bukan tidak mau baca Quran, tapi saya buat Al-Quran di malam hari. Siang hari saya pakai ibadah yang lain selain Quran, ngajar, ini semua. Ngaji enggak. Kenapa? Kan waktu puasa ngaji tambah besar pahalanya. Iya, tapi saya beda. Saya ini kalau sudah ngaji nggak terasa puasa saya. Akhirnya saya nggak dapat pahala puasa, nggak haus, nggak lapar. Saking enaknya hati itu kalau bersih seperti itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat di depannya Ka'bah, ini Ka'bah ini,
Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 30 juz, 15 juz. Rakaat kedua Alhamdulillah amin baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai 30 juz 2 rakaat. Berdiri, bacanya berdiri. Bukan duduk, berdiri. Setelah selesai ditanya, "Wahai Utsman, kok bisa sampean baca Quran dalam 2 rakaat 30 juz? Kok kuat?" Jawabannya, "Idza tahural qalbu ma syabi'a min kalamillah." Hati itu kalau nggak sakit, hati itu kalau bersih, nggak akan kenyang baca Quran. Nah, yang buat kita kenyang baca Quran ini karena hatinya ini kotor. Jadi Quran ini 1 juz itu sudah kayak baca banyak banget. Ya. Saya lihat orang-orang yang hafid Quran ini Masya Allah. Kadang sholat taraweh 20 rakaat atau 8 rakaat 10 juz 3 hari sekali khatam. Ada loh itu 3 hari sekali. Karena saya ingat saya pernah hadir, saya nemui orang hafid Quran itu ya. Dulu mondoknya di Pandan. Dia ini Masya Allah hafid Quran, muridnya Syekh Yasin Al-Fadani Musnidul Alam, guru di Masjidil Haram. Apal Quran 14 kiroahnya, bukan 7 kiroah. Sab'a kiroat itu yang mu'tamad, yang paling kuat sanadnya. Tapi ada lagi 7 lagi yang ya enggak kuat seperti 7, tapi ada bacaan 7 lagi, 14 kiroah Quran. Iku hafal, pinter, alim. Saya kalau sholat 8 rakaat, karena pendapat dia tarawih itu 8. Kalau pendapat saya tarawih 20. Karena saya merasa 20 iki mek 8. Saya tarawih di rumah di pondoknya. Saya tanya muridnya, pirang rakaat? 8. Mek 8. Ayas 20. Ya. Pokoknya saya di pondok itu mulai tarawih jam 7:30, selesai jam 9. 1,5 jam sak bacaannya, sak doanya, sak qosidahnya. Itu jam 9 selesai dari jam 7:30. 1,5 jam 20 rakaat. Saya sholat malam-malam, saya ada perlu sama beliau. Mau ketemu ada perlu, ada amanat. Tidak tahunya ini orang keluar dari rumah mau jadi imam itu. Saya tanya murid, piro? 8. Iki wong Masya Allah, Bib, saya mau taraweh, Habib perlu sekarang apa? Nanti saya ke rumahnya Habib aja. Lah aku wis krungu 8. Oh enggak, sekarang saya ikut sholat. Habib ikut sholat, ikut saya sholat. Jam 9 saya iling. Enggak tahunya 8 rakaat 10 juz. Dengkul gue melorot gitu. 10 juz aja sampai hampir sahur. Bacaannya enak, duduk baca cepet, bacanya enak 10 juz. Iku aku begitu salam yang pertama, sholat yang kan berarti salam 4 kali. Salam pertama itu orang sebelah saya kayak nggak enak sama saya. Habib mau nanti lanjut. Mungkin nggak enak masuk Habib mengundurkan diri. Atau kok terawih kan kayak mana nggak enak apa kata dunia. Kok murid-muridku nulis manakibku, beliau radhiyallahu anhu mengundurkan diri dari tempat.
Aduh ya terus wis. Begitu selesai sudah hampir langsung pulang sahur saya. Ustadz itu tanya sama saya, Habib pada perlu apa? Lali. Aku mangkat ini lapo lali. Waduh Bib terus gimana? Harus engkau eling tak barang. Omain di Pandan. Itu saya kalau naik mobil lewat pondoknya beliau kayak trauma. Yo, 10 juz saya kirim. Ya. Orang kalau hatinya bersih enak. Tapi kalau hatinya kotor tak kuat. Nek kono tak jamin mulai. Ya. Jamin mulai. Kok ini Sohibul Bughiyah ini Habib Rahman Masyhur. Ini pernah juga mengadakan sholat khusuful qamar, gerhana bulan. Ini kan ada 3 macam caranya. Di fikih itu ada 3 macam. Ada yang caranya cepat, ada yang lumayan, ada yang panjang. Yang panjang ini jarang dibaca. Yang panjang itu hadirin, rakaat pertama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini. Ono apa? Ada orang doa baca surat Al-Baqarah sepanjang surat Al-Baqarah. Kemudian ada orang jadi imam baca surat Al-Baqarah. Makmumnya kan ketahuan ada 2 juz. Terus tanya, ini imam ini baca surat apa? Al-Baqarah. Arti ini sapi. Nanti maghrib baca apa? Al-Fil. Waduh, Fil kan gajah. Al-Baqarah 2 juz. Al-Fil itu 3 juz, 4 juz itu. Mengundurkan diri. Waduh cukup Baqarah lemes apa pamane Fil. Ya. Al-Fil itu gajah. Terus hadirin, Habib Abdurrahman ini kepingin sholat khusuful qamar dengan sunnah Nabi yang baca Al-Baqarah. Habis surat Al-Baqarah apa? Ali Imran, An-Nisa, bayangno. Jadi 4 gian. Belum gitu baca Allahu Akbar, Fatihah, surat Al-Baqarah, terus ruku tasbihnya sepanjang 100 ayat. Jadi gini nyetok 20 menit. Bangun lagi surat Ali Imran. Terus ruku yang kedua 80. Bisa bayangno. Itu paling cepat sholat itu 3 jam. Lah beliau ini umpama takmir Masjid An-Nur dikandani, kok bengi khusuful qamar, siap diumumkan, nanti malam khusuful qamar sama Habib Abdurrahman. Beliau jadi imam, tidak ada lampu, pakai cempluk. Allahu Akbar, salat jami'ah rahimakumullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Iki imam sofe sampai kono full, karena yang ngimami Habib Abdurrahman. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu sampai. Allahu Akbar. Rukuk 100 ayat. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman waladhdallin. Wis gak umum. Garek romsof. Sakmono mulih kabeh. Kemudian sujudnya tok berapa 100 rakaat juga.
Berdiri rakaat kedua, qiyam yang pertama waladhdallin. Amin. Kayak wong papat ngene. Baca surat An-Nisa. Selesai yang keempat, waladhdallin. Amin. Diburi. Duduk di ngarep. Entek ngarep itu wis entek. Garek siji ndek kono. Sendenan ndek kene. Senden ndek kene tembok. Amin. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entek. Bersih. Tidak tersisa satu pun di masjid kecuali sing siji tok lho di pojok ambek wis leye-leye madhep kono. Katanya beliau, "Ainal jamaah?" Kemana ini jamaah kok hilang semua? Ketahuan sampean be. Gak kuat kabeh mulai. Ya Allah. Lah sampean kok gak mulai? Aku ya te mulai. Saya juga mestinya mau pulang. Cuman lampu ini punya saya. Kalau saya pulang, petengan masjid, ya terpaksa saya ngenteni nunggu di sini. Nih, coba kak ya sampai tek wis dari imam nih. Itu zamannya Habib Abdurrahman Masyhur. Nah, coba zaman kita. Ayo kak percaya. Engko sholat Isya, maca surat Yasin. Jamaah ini gerundel kabeh. Imam gak duwe perasaan. Imam gak duwe perasaan, muga-muga gak dawa umur. Ya. Makanya baca Quran itu bersihin hati. Nah, orang kita ini hati sakit, kita ini hati kotor. Untuk bersihnya terus upayakan baca Quran. Insya Allah kayak digerus penyakit itu. Lama-kelamaan enak baca Quran, hatinya bersih. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, sering-sering baca Quran untuk mengobati hati. Yang ketiga, khala'ul batni. Jangan banyak makan. Orang yang banyak makan itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Walaupun halal, tapi dia gak biasa mujahadah, akhirnya hatinya jadi budak hawa nafsu. Wis biasa untuk menuruti keinginan. Makanya paling baik orang itu kurangi makan. Ini kemarin sudah dibahas. Khala'ul batni itu sering-sering lapar. Sering-sering lapar. Orang banyak makan, nanti banyak tidur. Banyak makan, banyak nafsunya besar. Nafsu besar, banyak dosa. Banyak murka, masuk neraka, wis gak karu-karuan gara-gara kagian mangan. Ya. Kayak ceritanya Sayyidina Umar ketemu wong wetenge jemblung. Muangan tok model lemu to. Katanya Sayyidina Umar, "Ma hadhil batna?" Apa ini perut gemuk kayak gini? Jawabannya sing lemu, hadhihi ni'matun minallah. Ini nikmat dari Allah. Coba gak nikmat ngono kan gak iso lemu. Katanya saya nomor la bal huwa adzabun minallah. Itu siksa, itu musibah, azab dari Allah. Ya. Ini kakean mangan niku gak apik. Apa meneh dadi kiai, ustaz, kelemon gak pantes. Kayak kula niki gak pantes. Ya. Pantese dadi sing nagih utang apa ini? Debt collector. Ya.
Ulama itu tidak boleh banyak makan, tidak boleh banyak tidur. Ya. Dituntut banyak ibadah, dituntut banyak dakwah. Jadi nggak mangan. Ya repot iki sing gare lembu ya undangan iki kok. Diundang kono lek gak dimangan ketun. Pun istri kula garwa kula pun masakaken sampean Bib, sampean gak mangan ngene mangan. Akhirnya wong-wong iku masuk oleh ganjaran. Kiai ini mate kadang mangan. Makanya ya, kalau bisa ngundang kiai itu kasih berkat aja, biar dimakan di rumah, dikasihkan pondok, dikasihkan istri, nggak harus dia yang makan. Tapi kadang-kadang mau ikram, biarkan pahala, mau memuliakan ulama. Intinya jangan banyak makan. Orang kalau banyak makan nanti nafsunya besar. Qiyamul lail yang membersihkan, yang mengobati hati, bangun malam. Bangun malam itu harus tidur dulu. Karena inti dari kemuliaan bangun malam itu ketika enak-enak tidur, dia paksa dirinya untuk bangun terus ibadah. Bangunnya untuk ibadah ini yang mahal. Makanya orang, saya mau qiyamul lail Bib, tapi saya tidak mau tidur. Langsung nanti jam 3 saya qiyamul lail. Tidur sampai jam 11 tidur, jam 10 tidur, jam 3 bangun. Atau setengah 3 kalau sekarang subuhnya agak pagi. Langsung sampai wadem-adem. Aduh oprek bayang no jeding sampai adem ya Allah. Setan ditendang. Nah ini yang mahal, mujahadah. Disitulah bisa membersihkan hati. Qiyamul lail. Ya. Dan alhamdulillah hari-hari ini kaum muslimin banyak yang qiyamul lail. Bukan ngaji, bukan tahajud. Delok Maroko, sampai Portugal, Inggris, sampai apa mampungi? Perancis itu sing jauh sing delok. Alhamdulillah, nek bal-balan qiyamul lail. Kalau untuk sepak bola bangun, buat ibadah enggak seumur umur enggak pernah bangun. Ya. Bangun malam ini ibadah yang hebat. Makanya dalam riwayat disebutkan orang kalau nanti di hari kiamat gak punya wirid qiyamul lail adalah orang yang rugi. Karena tidak ada pahala sebesar orang ibadah di tengah malam. Ya. Kalau orang-orang dulu tuh saking nikmatnya qiyamul lail, sampai kalau dengar suara ayam berkokok langsung sumpek. Aduh, hati subuh berarti. Ya. Maghamani, tidak ada yang membuatku sedih sumpek seperti matahari terbit waktu subuh. Karena waktuku berduaan dengan Allah putus, subuh sudah datang. Ya. Oh, Masya Allah, orang-orang ahli qiyamul lail seperti itu. Nah, orang kalau pengen hatinya nggak sakit, bangun malam. Bangun malam jam 3 ibadah, baca Quran, adzan subuh, habis adzan subuh, sholat subuh, setelah sholat subuh baca wirid sampai isyraq. Isyraq itu jam 6 gitu, itu isyraq. Begitu sudah isyraq baru mau tidur lagi tidak apa-apa. Kalau habis subuh jangan tidur, ngarahin melarat tuh. Habis subuh jangan tidur, tunggu sampai matahari terbit, namanya isyraq. Waktu duha masuk, sholat isyraq masuk, tidur. Sunnah tidur kalau mau bangun malam. Mau bangun malam, sunnah habis subuhnya tadi itu tidur. Jam 6 turu, setengah 8 tangi kerja.
sak jam setengah, itu namanya qailulah bagi yang bangun malam. Tapi yang enggak bangun malam enggak sunnah tidur itu. Kata ulama, qailulah sunnah buat bangun malam seperti sahur sunnah buat orang yang puasa. Kalau ada orang jam 3 tangi mangan, kan lapo sahur, meneh poso gak gendeng apa gak. Begitu juga orang yang tidur siang tapi tidak bangun malam, percuma, buat apa? Tidur siang itu supaya bisa bangun malam. Kalau tidak bangun malam jangan tidur siang, enggak sunnah itu. Oke. Lah qiyamul lail itu di Batu ini lebih repot. Jadi pahalanya lebih besar, ngobatinya lebih cepat. Malam dingin, ingin hadirin. Kita upaya bangun, selimut dibuka. Waduh, masya Allah, di Batu qiyamul lail hebat. Ya. Maka itu, ayo yang kepingin bersih hatinya, yang kepingin sembuh penyakit hatinya, banyak-banyak qiyamul lail. Kalau orang qiyamul lail itu seminggu 2-3 kali. Kalau tidak takut sakit tiap hari nggak apa-apa. Tapi kalau takut sakit jangan tiap hari. Jadi sampai pokoknya jangan malam qiyamul lail malam Jumat saja, enggak. Waktunya terserah. Senin, Rabu terserah. Pokoknya jangan khusus Kamis malam Jumat baru qiyamul, enggak, jangan. Waktunya terserah. Qiyamul lail 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau sudah sanggup tiap hari. Ya. Pokoknya qiyamul lail itu gampang, asal malam jangan tidur terlalu malam. Saya punya saudara Habib Bagir mulai dawilah malam sampai detik ini umur 90 tahun jam 2:30-3 sudah bangun. Beliau itu jam 2:30 sudah bangun. Nggak ninggal qiyamul lail mulai Joko. Ya, saya kalau minta doa apa mesti engko pas qiyamul lail. Saya tanya sama Habib Qadir, abahmu lek tangi jam piro? Jam lurus 2:30, jam lurus merapat itu wis tangi. Klotok-klotok kamar, bangun malam. Nah, pertanyaannya kok bisa istiqomah? Iya, jam 8 sudah tidur. Pulang dari masjid ini, tidur sudah. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, hitung jam ya. Jam 9 maksimal 6 jam sudah cukup. Lah kita jam berapa tidur? Entah ya bal-balan jam berapa? Jam 12:30 tidur. Mau qiyamul lail gimana? 3 jam tok. Apalagi tidur jam 2. Wis. Jam 2, jam 3 subuh nih hilang mau qiyamul lail. Ya, itu. Panik qiyamul lail itu tidurnya yang cepat biar bangunnya malam. Terakhir wa tadarru' inda shalah. Banyak-banyakin doa. Tadarru' itu bersimpuh di dalam doa di waktu pagi hari kepada Allah. Banyak-banyak doa. Orang itu ketika Allah ditanya bersama siapa Allah, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang yang hatinya selalu diremukkan karena Allah. Jadi di qiyamul lail tangis. Katanya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, in lam tabki fatabaki. Kalau tidak bisa nangis, tangis kan. Karena air mata yang keluar di waktu kita doa ini afdal, lebih baik dari sedekah 1 gunung Uhud emas. Biasakan tadarruk, doa, ngancurkan hati di sisi Allah. Ya Rabb, saya hina, Engkau yang mulia. Ana faqir wa anta ghani. Ana la syai' wa anta kulla syai'. Ya Allah, aku gak miliki apa-apa, Kau memiliki semua. Ya Allah, ya Allah.
Itu namanya tadarruk, itu bersihin hati. Ya. Sama Allah itu gitu. Ya. Juragan sama pegawai. Pegawainya kalau tadarruk, juragannya senang. Tapi kalau sombong, nggak suka. Nah kita juga begitu. Juragannya Allah, kita pegawai. Tadarruklah sama Allah. Ya Allah. Seperti itu. Ya. Insya Allah 5 kita perbuat, hati kita bersih. Hati kita bersih. Ada sebagian ulama yang mengatakan inti dari 5 ini satu. Mujalasatu sholihin wan nadratu minhum. Duduk orang soleh, dipandang orang soleh. Karena Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bulfiqi, ada satu temennya ini, hatinya ini kotor, jelek, dan punya pemahaman yang sedikit kurang ajar sama salaf pendahulunya. Kemudian kata Habib Abdul Qadir, ini orang yang punya hati kotor ini, yang suudzon dengan para ulama dan lain-lain, fi qalbihi nuqtatus sauda, di dalam hatinya ada titik hitam, wala yuziluha, dan tidak ada yang bisa menghilangkan titik hitam ini illa nadrat arif billah, kecuali pandangan orang arif billah. Itu loh wong alim baru bisa hilang. Ya, ini orang soleh ini masya Allah gitu. Nah kalau sampean dengar ada kiai dari mana datang, dari ada Habib, ada kiai yang masya Allah, yang Anda anggap wali itu datang, sempatkan untuk memandang walaupun dari jauh. Hadiri majelisnya, lihat dari jauh. Kumpul bersamanya di majelis. Ojo streaming repot. Ya, streaming tidak mendapat humul qom la yasqa bihim, dapat manfaat ilmu tapi nggak dapat kumpul kaum solihinnya. Hadir, pandang. Walaupun sampean nggak dipandang, sampean mandang aja itu sudah mengingatkan kita sama Allah. Idza ru'u dzikirallah, kalau dilihat buat kita ingat sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.